Jadi kita oke, silakan dimulai Tiara. Iya. Selamat malam, Shalom, keluarga One Accord Ministry Pondok Daud. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di tempat ini, tempat kita masing-masing, dalam ibadah online di hari ini. Kiranya mari kita siapkan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk ada dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tak habisnya dalam kehidupan kami, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami begitu banyak problem yang terkait dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau masih menyertai hidup kami hingga saat ini, Bapak. Di saat ini, di rumah keluarga kekasih di Dian Darat ini, biar mengikuti ibadah One Accord Ministry Pondok Daud. Bapak Engkau memberkati ibadah kami, Tuhan. Kami walaupun terpisah dari satu tempat ke tempat yang lain, namun kami dipersatukan dalam ibadah online di saat ini, Tuhan. Dan Tuhan Engkau mau datang memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya dapat berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua yang ada yang memimpin dalam ibadah ini. Dari pembawa firman Tuhan, Pastor Jody, Pak Richard, dan juga Ibu Nina, dan saya sendiri, Tuhan Yesus, Engkau memberkati sehingga kami dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami di malam hari ini dengan segala baik. Terpujilah tergolonglah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Iya. Oleh, oh, yang satunya, yang satunya lagi Pak Ip. Kita naikkan pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, ajaib segala rencanamu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
Kenaikan pujian sekali lagi dari pujian Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar kami. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar kami. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar kami. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita naikkan pujian untuk persembahan untuk pemberitaan firman kita dengan menaikkan pujian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Kita ulang sekali lagi. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Or O-nya besar. Akan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Saat ini saya persilakan Pastor Jody untuk membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana Engkau mengaruniakan kami satu waktu untuk kami bisa bersekutu bersama sebagai satu keluarga tubuh Kristus di dalam Wadah Court Ministry Pondok Daud. Kami percaya ini adalah waktu untuk kami menerima benih firman Tuhan yang hidup, dan biarlah Roh Kudus menerjemahkan setiap apa yang ya hamba sampaikan, dan biarlah Engkau sendirilah yang berbicara, dan Engkau sendiri yang menguasai seluruh kehidupan hamba. Diberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bulan ini, di bulan Februari, yang dikenal oleh setiap orang, dibilang bulan Februari itu bulan kasih sayang.
Artinya ini bulan kita untuk saling sayang katanya. Saling mengasihi. Sebenarnya ya bukan hanya sekedar bulan ini saja. Kita menjadi pribadi yang harus mengasihi, dan bukan hanya ini saja yang namanya baku-baku sayang. Setiap waktu, setiap saat kita harus terus baku sayang. Kita harus terus saling mengasihi. Amin. Jadi bulan ini tema kita pun memang masih ada korelasinya dengan yang baku sayang ini, dengan saling mengasihi ini. Temanya itu love God, love people. Nah, tema ini sebenarnya bukan tema yang baru. Saya percaya kita sering kali mendengarkan, bahkan kita sering kali sharing tentang tema mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Puji nama Tuhan. Ya, seperti apa sih yang dinamakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ayatnya pun bukan ayat yang baru. Justru ayatnya ini memang ayat yang sangat populer. Kita tahu yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu. Kita mengasihi Tuhan secara vertikal. Kita dengan Tuhan. Mengasihi sesama berarti kita menerapkan kasih secara horizontal antar sesama kita, sesama manusia. Gitu kan? Makanya disinilah kita memang harus menjadi pribadi yang dinamakan pribadi yang dikatakan anak Tuhan, yang dikatakan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berarti kalau kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, berarti kehidupan kita pun adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Benar begitu ya? Seharusnya kita adalah pribadi yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, artinya kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan pun sudah ada di dalam kita, sudah tinggal di dalam kita. Sebagaimana kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang percaya, kita menjadi pribadi yang memiliki identitas anak Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita otomatis menjadi pribadi yang penuh dengan kasih Tuhan. Kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tinggal di dalam kita. Amin. Baik. Saat ini kita akan membahas Lukas 10 ayat 25 sampai 28, Saudara. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. 4 ayat kita akan baca. Baik, saya bacakan buat kita semua. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Dikatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, kita tahu mengenai hukum yang pertama.
yakni kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Yang pertama dengan segenap hati. Segenap hati itu berbicara mengenai roh kita, dengan segenap roh kita. Kenapa hati dan roh ini identik, saudara? Bicara tentang hati, bicara juga dengan mengenai roh. Karena apa? Karena hati adalah tempat roh Tuhan berdiam. Hati di mana roh Tuhan itu bertahta. Roh Tuhan juga hidup di dalam kita dan dia berdiam di bait tubuh kita ini adalah baitnya roh Tuhan. Tempatnya itu lebih tepatnya ada di hati, saudara. Kemudian dikatakan segenap jiwa. Segenap jiwa ini berbicara tentang kehendak, perasaan, akal budi, jiwa. Kemudian yang ketiga berbicara tentang segenap kekuatan. Di sini juga berbicara mengenai kekuatan, mengenai tubuh, mengenai jasmani. Nah, saudara, dalam pengertian kita sepatutnya mengasihi Tuhan dengan seluruh unsur kehidupan kita, yakni roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara. Tidak bisa hanya salah satu saja. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya salah satu dari ketiga unsur tadi. Tidak bisa. Jadi saudara, jangan hanya sebatas kita tuh seolah-olah hanya mengambil, misalkan nih, contoh ya, pengetahuan atau akal pikiran kita, tapi tubuh kita tidak menghormati Tuhan. Karena masih apa? Masih mengingini perbuatan jahat, atau masih menginginkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, ketika akal pikiran kita, ya, akal pikiran kita menerima Yesus, kita percaya dengan akal kita, dengan kehendak kita, dengan pikiran kita. Kita tahu tentang Yesus, kita tahu tentang Tuhan, kita punya pengetahuan tentang pribadi Tuhan. Bahkan kita percaya dengan perasaan, dengan akal budi kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan, tetapi di satu sisi kita tiba-tiba melakukan kejahatan dengan tubuh kita. Misalnya kita masih mau mencuri, kita masih senang berbuat zina, masih senang dengan melakukan percabulan, masih senang berselingkuh, masih senang dengan melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan untuk memuaskan nafsu, keinginan daging kita, masih punya keinginan untuk membunuh, masih punya keinginan untuk membuli orang, masih ada kerinduan untuk mencelakakan orang. Perbuatan kita, saudara, tidak boleh seperti itu. Tubuh kita tidak boleh terpisah dengan kehendak akal budi kita, saudara. Nah, kalau kita melakukan itu artinya apa? Kita melakukan kekeliruan. Karena apa, saudara? Jangan pernah berpikir bahwa kita cukup dengan percaya saja. Kemudian kita bebas menikmati keinginan daging. Kita menikmati kedagingan kita. Ini keliru, saudara. Kasih karunia Tuhan itu kan tidak bisa dipermainkan seperti itu. Iya kan? Dengan demikian, saudara, keyakinan kita akan Tuhan tidak akan sampai menyentuh roh kita. Karena apa? Karena keyakinan, percaya, dan iman kita harus sampai benar-benar menyentuh roh kita. Oleh karena di sanalah tempat yang tadi saya bilang, di sanalah tempat berdiam, bertahta roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Jadi benar, di dalam ketiga unsur manusia tadi, kemanusiawiannya kita tadi, roh, jiwa, dan tubuh,
harus benar-benar selaras. Jadi begini saudara, pada saat Tuhan mengaruniakan kita sesuatu yang sifatnya ilahi, dia menaruh pekerjaan atau dia mau menaruh sifat ilahinya itu kepada kita, otomatis dia menaruhnya itu melalui rohnya kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Tuhan itu roh. Jadi Tuhan itu berhubungan dengan kita secara roh. Dan kita pun hidup, kita bisa hidup itu kan karena apa? Karena Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita. Supaya apa? Supaya roh kita itu kan terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Benar ya? Di dalam kita ini ada roh yang Tuhan hembuskan dari napasnya Tuhan kepada kita, dihembuskan kepada kita supaya kita menerima rohnya Tuhan, supaya kita hidup. Nah, roh inilah yang membuat kita terkoneksi dengan rohnya Tuhan. Makanya kita berkomunikasi dengan Tuhan itu secara roh. Makanya kita harus bangun rohnya kita bangun kerohanian kita untuk membangun roh yang ada di dalam kita, supaya tetap terus terkonek dengan rohnya Tuhan. Makanya ketika Tuhan mau mengaruniakan hal-hal yang sifatnya ilahi kepada kita, sifat yang ilahi kepada kita, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ilahi kepada kita melalui kita, otomatis dia mengaruniakan, dia menyatakan itu semua melalui roh kita, saudara. Ketika kita menerima di dalam roh kita apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, supaya apa yang diberikan Tuhan ini, yang sifatnya ilahi ini, supaya keluar dari kehidupan kita untuk kita lepaskan kepada orang lain, kepada siapa saja, kepada dunia ini, kepada atmosfer yang ada di sekitar kita. Kita ada yang namanya jiwa. Jiwa inilah yang pada akhirnya mengelola semua yang dikaruniakan Tuhan. Dari roh kita, akhirnya dikelola oleh jiwa kita, pikiran, akal budi kita, perasaan kita, dikelola. Dan setelah dikelola oleh jiwa, maka jiwa membuka kerannya, menyalurkan kepada tubuh. Nah, tubuh itu menerima perintah dari mana? Dari jiwa, dari akal, dari pikiran, dari perasaan yang dirasakan, dan disalurkan kepada tubuh. Dan tubuh pun melakukan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh jiwa, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh jiwa, dan disalurkan oleh tubuh, dikerjakan oleh tubuh. Misalkan Tuhan berkata di dalam amanat agung, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, pada saat dikatakan pergi, waktu Tuhan berkata-kata lewat firman-Nya, dan itu sampai kepada roh kita, maka kita mencerna lewat jiwa kita. Perkataan Tuhan yang ada di dalam roh itu dicerna oleh jiwa kita, oleh akal pikiran kita, dan akhirnya didistribusikan, disuplai informasi itu kepada kaki kita untuk melangkah pergi. Pada saat pikiran berkata, kaki melangkah untuk pergi, maka kaki pun bekerja. Tubuh kita yang berbentuk kaki itu melangkah untuk pergi, mengerjakan amanat agung. Dan ketika perkataan firman Tuhan juga dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku,
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Nah, itu pun dikelola, diolah oleh jiwa, perasaan, dan pikiran, akal budi, dan disampaikan kepada apa? Disampaikan kepada mulut, kepada lidah, untuk berkata-kata kepada setiap jiwa-jiwa. Dan ketika berkata kepada jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa ini menangkap informasi yang disampaikan oleh mulut, oleh lidah kita, akhirnya apa, saudara? Mereka memberi diri dibaptis, dan akhirnya apa? Tangan pun harus melakukan bagiannya untuk membaptis mereka. Nah, inilah yang harus selaras. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus selaras. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, makanya tadi dikatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap roh kita, maksudnya segenap jiwa kita, maksudnya segenap kehendak, perasaan, akal budi kita, segenap pikiran kita, dan juga dikatakan segenap kekuatan kita, saudara. Seluruh tubuh kita harus mengasihi Tuhan. Seluruh unsur tubuh kita, seluruh aspek tubuh, jiwa, dan roh kita harus mengasihi Tuhan. Tidak boleh hanya jiwa yang mengasihi Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar misalkan kayak perkataan Daud, contoh di Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bukan hanya seperti itu saja, saudara. Tetapi pada saat Daud pun waktu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, itu artinya dia sedang, rohnya itu benar-benar sedang exciting di hadapan Tuhan. Di sisi lain memang dia sedang mengalami kegundahan karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia mengalami hal yang galau sekali, saudara. Makanya dia sebenarnya di situ dalam kondisi agak sulit untuk memuji Tuhan. Karena dia lagi mengalami tekanan begitu luar biasa, dia dikejar Daud, dalam posisi dia itu sebagai anak muda yang sedang berkobar-kobar, prestasinya sedang luar biasa, gitu kan? Dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sedangkan Daud hanya beribu-ribu. Dia mengalahkan Goliat di saat bangsa Israel, pasukan terbaik, bahkan Raja Saul tidak bisa mengalahkan bangsa Filistin, apalagi Goliat, raksasa itu. Hanya Daud yang mampu mengalahkan. Nah, dalam posisi Daud yang lagi naik daun seperti itu, jiwanya sedang berkobar-kobar dengan prestasi yang luar biasa. Di sisi lain, dia di bawah tekanan oleh Saul karena Saul iri hati. Makanya dalam kondisi dia tertekan, tetapi dia ingin berontak, tapi dia tidak mampu, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau melawan, sekalipun Saul bersalah, tetapi dia tidak mau melawan orang yang diurapi Tuhan. Makanya dia membawa bukti. Pada saat dia ada di goa, Saul pun masuk ke dalam goa dan dia menggunting, dia memotong jubahnya si Saul. Dia berkata waktu itu dia temui Saul di tendanya Saul. Dia berkata bahwa dia punya peluang untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Karena dia menghormati urapan Tuhan yang ada pada Saul. Karena Saul pada saat itu sebagai raja. Sedangkan Daud belum menjadi raja. Tetapi dia sudah diurapi dari masa mudanya untuk menjadi raja nantinya. Jadi dia sebenarnya sudah punya potensi untuk menggulingkan Raja Saul. Karena dia kan sudah diurapi Tuhan juga. Dia sudah dideklarasikan sebagai calon raja. Di situ dia punya potensi untuk mengkudeta Saul, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Nah, di sini Daud berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena apa? Di sisi lain jiwanya memberontak
jiwa mudanya memberontak, jiwanya dia yang sedang berprestasi memberontak, jiwanya yang apa namanya, yang dia merasa bahwa dia punya potensi, dia sudah diurapi Tuhan, dia memberontak, tetapi dia tidak bisa melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan karena Saul diurapi. Dia pun benar-benar memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya selaras. Tubuh, roh, jiwanya harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita pun harus demikian. Jangan pernah kita berkata, saya sih memang anak Tuhan, tapi saya masih seneng loh main judi. Judi itu nggak bisa lepas dari saya. Saya masih suka dengan rokok. Rokok itu, wah, gue banget. Saya kalau nggak ngerokok kayaknya gimana ya? Tapi saya tetap percaya Yesus. Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa, saudara. Saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Tapi di sisi lain saya ya minta maaf. Saya senang. Saya senang melakukan persinahan. Ya itu nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, inilah yang harus kita pahami secara vertikal kita dengan Tuhan. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang demikian? Karena Tuhan itu sudah tinggal di dalam kita. Mana ada sih kalau namanya Tuhan sudah tinggal di dalam kita, terus kita masih mau melakukan kejahatan. Berarti Tuhan dong yang nyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Nggak benar banget pemahaman kayak begitu. Katanya Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Tapi masih suka selingkuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Karena nggak mungkin Tuhan di dalam kita terus kita masih senang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu, saudara. Pengertian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Jadi harus seperti demikian. Kekuatan yang dimaksud itu, segenap kekuatan yang dimaksud itu benar-benar kita harus ada effort untuk menyelaraskan tubuh, roh, dan jiwa kita. Benar-benar sepakat untuk mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara, mengasihi Tuhan itu harus dengan secara utuh. Tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa sepenggal-sepenggal, tidak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar utuh. Tubuh, jiwa, roh, utuh, bulat-bulat. Jadi bukan cuma rohnya saja, bukan cuma jiwanya saja, tubuh bebas berkeliaran begitu. Enggak bisa begitu. Harus utuh semuanya mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan yang namanya mengasihi sesama? Nah, kita bicara yang hubungan horizontal sesama. Jika kita sudah menghidupi yang namanya hukum pertama tadi, mengasihi Tuhan, biasanya yang kedua ini tinggal mengikuti, saudara. Ya dong. Di Lukas 10 ini, saudara, terkandung 3 unsur lagi nih yang patut kita kasihi mengenai sesama. Ya? Yang pertama gini, orang yang sepaham dengan kita atau yang kita kenal baik dan ada di sekitar kita. Yang dimaksud dengan sesama, orang yang sepaham dengan kita. Ya kan? Kita kenal baik orang ini dan ada di sekitar kita. Yang kedua, orang yang tidak sepaham, saudara. Nah, orang yang tidak sepaham ini kita kenal baik juga. Ada di sekitar kita. Tapi mereka tidak sepaham dengan kita aja. Cuman masalah pemahaman, keyakinan. Beda keyakinan, beda pemahaman. Nah, terus yang ketiga, orang asing, saudara. Orang asing itu kan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Nah,
Tiga unsur manusia sesama yang kita harus kasih. Jadi mau yang kita kenal yang sepaham, mau yang kita kenal meskipun tidak sepaham, mau yang orang asing sekalipun, kita harus kasih mereka. Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang kita harus membenci musuh kita. Orang asing termasuk orang yang memusuhi kita, yang tidak kita kenal. Orang yang tidak sepaham termasuk orang yang memusuhi kita. Mereka pun harus kita kasih. Nah, supaya apa? Kita harus benar-benar mencerminkan pribadi Tuhan yang tinggal di dalam kita. Supaya pekerjaan Tuhan melalui kita bisa nyampe ke mereka. Kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan melalui kita itu terdeliver juga kepada mereka. Dan mereka pun bisa menikmati kasih Tuhan itu. Jadi bukan hanya kita saja yang menikmati kasih Tuhan, mereka pun bisa menikmati kasih Tuhan sebagaimana kita menerima kasih Tuhan secara cuma-cuma. Nah, saudara, ketika kita telah digerakkan oleh Tuhan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, contohnya, lakukan saja, saudara. Jangan ditahan, saudara ya. Karena yang namanya kebaikan itu pasti dari Tuhan. Biasanya kegerakan itu muncul karena belas kasihan, saudara. Kita bisa lihat sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus mengenai seorang yang turun dari Yerusalem. Dari Yerusalem dia ke Yeriko. Nah, di Lukas 10 ini ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok habis-habisan. Dan juga dia dipukuli sampai setengah mati. Hampir mati, jadi saudara, babak belur intinya. Nah, coba lihat saudara. Coba perhatikan ya. Pada peristiwa itu saudara, pada peristiwa itu, apa yang terjadi ketika orang, berarti kalau dilihat, dia dari Yerusalem, dia sedang menuju ke Yeriko. Nah, Yeriko ini, saudara, dia adanya di wilayah Yordania. Yeriko itu bukan wilayah Israel, saudara. Itu wilayah Yordania. Artinya, orang ini sedang menuju ke Yeriko. Nah, disinyalir orang ini pun adalah orang Yeriko. Dia akan pulang ke daerahnya, ke Yeriko. Artinya, dia ini orang asing, saudara. Nah, orang asing ini, dia jatuh ke tangan penyamun. Dan mereka merampok dia habis-habisan. Mereka memukuli dia sampai meninggalkan dia sampai setengah mati, sampai hampir mati. Terus, di ayat 31 dikatakan begini, di Lukas 10 ayat 31. Seorang imam lewat. Oh, imam itu melihat orang itu. Tapi imam itu hanya lewat saja. Imam itu tidak mau nolong dia, saudara. Kemudian, ayat selanjutnya dikatakan, ada orang Lewi. Orang Lewi juga, dia hanya melihat tetapi tidak menolong. Dilewati saja. Dan ayat selanjutnya, Yesus kasih perumpamaan. Seorang Samaria. Dia sedang dalam perjalanan. Orang Samaria ini melihat orang itu dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, yang pertama seorang imam lewat. Yang kedua seorang Lewi lewat. Ayat 33, seorang Samaria. Orang Samaria itu orang pinggiran bangsa Israel. Mereka ini orang yang campuran. Jadi bangsa Yahudi ini sangat eksklusif, saudara. Kalau ada yang menikah dengan bangsa di luar Yahudi, nah mereka itu akan diasingkan di luar dari
dari bangsa Yahudi. Nah, diasingkan di luar. Nah, mereka itu disebut Samaria. Orang Samaria ini orang yang perkawinan campur, maksudnya saudara. Nah, makanya orang Samaria ini pun istilahnya kalau di dalam kalangan bangsa Yahudi, mereka juga bisa disebut sebagai orang asing. Sudah tidak dipandang. Karena mereka ini sudah di luar dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi ini sangat eksklusif. Mereka tidak mau campur. Begitu saudara. Nah, apa yang terjadi? Orang yang mereka buang, Samaria, justru memperhatikan orang asing yang sedang mengalami masalah hampir mati. Dirampok, bahkan babak belur, hampir mati. Dan dia dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita semua tahu endingnya, saudara. Ketika Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurutmu sesama manusia? Jawabannya di ayat ke-37, saudara. Orang dibilang begini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu jawabannya. Yesus pun berkata begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya apa? Sekalipun orang yang dikatakan di luar bangsa Yahudi, sekalipun orang asing, orang yang tidak dikenal, kita seharusnya punya hati yang terus tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah hidup di dalam kita. Kita harus punya yang namanya hati yang dipenuhi dengan belas kasihan terhadap sesama kita. Kalau kita melihat ada orang lain, siapapun itu yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong mereka sebagai sesama. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kalau dia membutuhkan makan, kita kasih makanan. Dia membutuhkan baju, kita kasih baju. Dia membutuhkan dana mungkin. Kita harus memberikan itu, saudara. Jadi saudara, inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Kita sepatutnya melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang begini, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang demikian yang maksud Tuhan? Lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Sekalipun orang Samaria itu adalah orang buangan. Sekalipun yang ditolong itu adalah orang asing yang bukan bangsa Yahudi. Tetapi sebagai anak Tuhan harusnya punya belas kasihan. Kita patut menolong orang lain. Kita harus mengerjakan itu. Karena itu yang Tuhan mau. Kita mengasihi Tuhan. Sama hukumnya dengan kita mengasihi manusia. Bagaimana kita mengerti tentang mengasihi Tuhan? Kalau untuk mengasihi manusia pun, kita masih menahan diri untuk melakukan, untuk mengasihi sesama. Bagaimana kita dapat berkata bahwa saya mengasihi Tuhan? Di satu sisi, hukum yang lain kita abaikan. Jadi saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Love God, love people. Saya bersama dengan istri belajar juga untuk menaruh belas kasihan, untuk mengerjakan belas kasihan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita kepada orang lain. Sekalipun kami tidak posting, tidak report di grup apa yang kita lakukan untuk memberkati orang lain. Tetapi kerjakan saja. Saya tahu dari teman-teman, dari beberapa orang yang sharing dengan kami bagaimana mereka melakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil. Contoh, memberikan
memberikan kardus bekas, memberikan botol-botol mineral kepada pemulung. Itu sederhana, tapi bermanfaat bagi para pemulung karena mereka mendapatkan imbalan dari apa yang mereka dapatkan dari kita itu. Mereka dapat uang dari situ. Ketika ada penjual-penjual keliling, kita belanja kepada mereka. Ya, ada kopi-kopi keliling gitu kan. Starling gitu, Star. Jadi kita beli kopi keliling. Bukan berarti kita karena apa namanya menurunkan derajat kita untuk beli kopi keliling ya dibandingkan kita beli di mall atau di mana. Bukan, kita beli juga karena apa? Karena kita memberkati mereka gitu loh. Kita belanja makanan. Ya Bu, kita lihat ya, saya dengan Pastor Fenty sering makan di pinggir jalan. Kami sehat-sehat aja. Kenapa? Bukan berarti nggak ada duit untuk makan. Kadangkala kita tuh tergerak, lagi jalan tergerak untuk kita blessing yuk, kita makan di tempat ini. Tadinya mereka itu sepi, nggak ada pengunjung. Pas kita masuk, tiba-tiba pengunjung tiba-tiba banyak. Tiba-tiba ada yang datang pesan bungkus. Loh, artinya kita datang di situ membawa berkat loh buat mereka. Nah, hal-hal yang sederhana inilah yang kita kerjakan sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita juga mengasihi sesama. Love God, love people. Mengasihi Tuhan. Bentuknya kita mengasihi sesama. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menerima benih firman Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau, Engkau pun hidup di dalam kami. Kami benar-benar mau terus mengasihi Engkau sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Dan wujud kami mengasihi Tuhan. Kami menjadi pribadi yang mengasihi sesama kami. Kami mau pergi dan kami mau berbuat demikian yang sepatutnya yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Agar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya di malam hari ini, Bapak Gembala. Untuk itu saya persilakan Pak Richard untuk mendoakan pembicara di malam hari ini. Baik, kita sudah diberkati oleh firman-Nya dan luar biasa tadi ada rema yang saya tangkap itu, kita itu satu rumah dengan Tuhan. Itu luar biasa itu. Coba kita renungkan, kita itu satu rumah dengan Tuhan. Jadi tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan roh kita saja menyembah Tuhan, tapi tubuh ini juga untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita ini rumahnya Tuhan. Itu yang saya tangkap. Makanya jangan kita salah gunakan tubuh kita ini. Itu yang harus betul-betul kita renungkan. Karena kalau kita baca di 1 Tesalonika 5:23 dia bilang, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Makanya dia bilang Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Pastor Jody, kita sudah dikuatkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita, kita berdoa buat hambanya
Pastor Jody. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berbicara, kami sudah mendengar suaramu, kami sudah mendengar perintahmu, kami sudah mendengar nasihatmu melalui hambamu Pastor Jody. Kau pakai dia semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dan kami percaya firman ini menguatkan kami semua yang hadir di sini maupun yang mendengarnya melalui YouTube. Urapi hambamu Pastor Jody dengan kuasa Roh Kudusmu, bungkus dengan kuasa dar sucimu, pagari dengan malaikatmu, tambahkan terus hikmat pengetahuan akan engkau, dan kami percaya kemanapun hambamu berjalan, hambamu menjadi saksi yang hidup. Dimanapun hambamu hadir, kami percaya banyak jiwa yang akan datang kepada Kristus oleh karena kesaksian hidupnya, oleh kebenaran firman, berita, damai sejahtera sukacita yang disampaikan. Kau terus berkati istri terkasih dan anaknya terkasih, ikat mereka semua dengan tali kasih-Mu, berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Berkat berkelimpahan terus tercurah, berkat damai sejahtera sukacita terus berkelimpahan bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pelayanannya, seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Iya, terima kasih Bapak Richard. Saat ini kita akan ada dalam persembahan syukur. Kita akan memberikan persembahan syukur melalui rekening BCA dengan nomor 5725 3762 dan 83 atas nama Ibu Maria Koreti Mangundap, Bendahara One Accord Ministry Pondok Daud. Kiranya memberikan persembahan syukur untuk One Accord Ministry Pondok Daud guna memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Semua yang memberikan persembahan syukur kiranya selalu diberkati dalam kelimpahan berkat Tuhan. Mari kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam melakukan persembahan syukur kepada kita di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati selalu sehingga kami boleh memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang Samaria yang rendah hati Bapa. Ya, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Bapa, Engkau memberkati kami semua, tangan-tangan yang memberikan. Kiranya Tuhan Yesus biarkanlah Tuhan tangan kami yang memberikan ini dapat diberkati, agar persembahan yang dapat kami berikan ini guna memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, tengah-tengah keluarga One Accord Ministry Pondok Daud dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, kiranya berkat Tuhan senantiasa penuh dalam hidup kami. Haleluya, kami sudah berdoa, amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sambil memberikan persembahan syukur. Pak Ip. Oleh kuasa darah-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Saya persilakan Ibu Nina untuk membawakan kita dalam syafaat di saat ini. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Mari satukan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau selalu menyertai One Accord ini ya Tuhan, sehingga kami masih dapat beribadah. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji Engkau, membesarkan nama Tuhan. Kami menyembah Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Bahkan kami juga harus mengasihi sesama kami. Bahkan orang-orang yang melukai hati kami juga, Tuhan Engkau akan menolong kami untuk kami bisa mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Roh kami sudah menyatu bersama dengan roh Bapa di surga. Maka kami percaya semua Tuhan dapat kami impartasikan sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kami, begitu pula juga Engkau mengajarkan kami untuk kami mengasihi sesama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Biar kami semua yang hadir boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati hamba-Mu, Pak Jody kami ya Tuhan, semakin ditambah-tambah hikmat yang dari surga. Tuhan, Engkau mau selalu mengurapi Tuhan, kemana hamba-Mu utus untuk melayani Tuhan. Tuhan memberitakan firman Tuhan, biar Engkau mau senantiasa Tuhan, firman yang disampaikan ada kuasa yang mengalir menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama, berkati kesehatannya, pelayanannya, Tuhan Kau memperluas pelayanannya, bahkan keluarganya Ibu Fenty Tuhan berkati, Tuhan Jesslyn dalam masa pertumbuhannya untuk memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam nama Yesus. Juga adiknya Pak Jody Tuhan serta mamanya Tuhan selalu menyertai memberkati keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah di dalam keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini juga untuk Pak Erik Eliwarin yang sudah memberikan tempatnya untuk di mana Mbak Tiara boleh beribadah Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau turunkan berkat-Mu atas keluarga ini ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi Pak Erik ini ya Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarganya, semuanya di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Juga Pak Tiara yang sudah menyampaikan
yang sudah memimpin puji-pujian Tuhan semakin pakai beliau lebih hari lebih heran lagi lewat talent yang ada padanya Tuhan, pengurapan Tuhan turun ke atas hidupnya Tuhan, dia menjadi berkat Tuhan di mana saja Tuhan utus dia Tuhan, dia belum menjadi berkat Tuhan, pakai Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berkati hidupnya, berkati apapun yang dikerjakan, kau selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, dan kita dengan kuasa dalam dengan api roh kudus ya Tuhan senantiasa. Terpuji namamu, pada malam hari ini kami juga berdoa ya untuk Ibu Dian kami, Tuhan di dalam nama sebagai ketua kami ya Tuhan, Tuhan turunkan berkat atas kehidupannya, kekuatan kesehatan, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, Tuhan, bahkan seluruh keluarganya Tuhan yang ada di Malang, ada di Ambon Tuhan, ada di Palu, semua keluarga besar Ibu Dian kami, Tuhan selalu memberkati, menyertai senantiasa ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan buat Ibu Dian kami Tuhan. Terpuji namamu, terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Pak Richard, juga istri dan keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan Pak Richard ke dalam tangan Tuhan sebagai penasihat kami. Biar Tuhan bersabar tambahkan hikmat buat beliau ya Tuhan. Kekuatan yang prima, Tuhan senantiasa menyertai dan setiap pelayanannya Tuhan. Agar pelayanannya Tuhan belum berdampak Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati kesehatannya di dalam nama apa yang menjadi kebutuhan kemuliaan Tuhan akan memberkati senantiasa mencukupkan Tuhan buat istrinya juga Engkau memberkati kekuatan kesehatan bahkan seluruh keluarganya Tuhan Engkau memberkati dengan berkat yang berkelimpahan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memasrahkan juga buat Emi dan Alia Tuhan, pakailah Bu Emi ini dalam kesendiriannya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi pendamping bahwa hidupnya, berikanlah kekuatan selalu buat Ibu Emi tetap kuat dalam Tuhan, tetap terus rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemana Tuhan dia ditempatkan Tuhan, biar dia menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan, campur tangan Tuhan, tolong Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Juga Alia di dalam masa pertumbuhannya, jaga lindungi, dijauhkan dari pergaulan yang jahat yang tidak berkenan kepadamu. Biar Alia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua itu Tuhan. Memberkati keluarga Ibu Emi sebagai hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan sudah pilih beliau ini untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu limpahkan berkatnya yang dari surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sharon dan Pak Michael. Kami menyerahkan Ibu Sharon dan Pak Michael ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mau curahkan berkat dari surga, berikan kekuatan kesehatan, berikanlah hikmat yang dari Tuhan, pengurapan yang luar biasa Tuhan curahkan bagi kedua suami istrinya Tuhan, besar juga Pak Michael, pakai beliau Tuhan untuk melayani Tuhan, talent yang ada padanya Tuhan dalam pelayanan pelepasan Tuhan, ada kuasa yang Tuhan kerjakan, ada terobosan demi terobosan di dalam nama Yesus, ada mujizat demi mujizat Tuhan. Yang melalui hamba-Mu ini Tuhan, besar dan Pak Michael, banyak jiwa-jiwa dibebaskan dari keterikatan mereka yang Tuhan mengikat hidup mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kemana beliau utus Tuhan, Engkau selalu menyertai, ada kuasa yang Tuhan kerjakan di dalam nama Yesus dan Tuhan sedang memberikan kuasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai pelayanan besaran juga Pak Michael ini Tuhan. Memberkati dalam pekerjaannya, kesehatannya, bahkan seluruh keluarganya Tuhan, memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Terpuji nama-Mu, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ibrani Tuhan, kami serahkan Pak Ibrani dalam tangan Tuhan. Engkau tahu kerinduan hatinya untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan, tambahkan hikmat buat Pak Ibrani. Dalam rencana pernikahan dengan Yusti, Tuhan kami percaya segala pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau juga memberkati Yusti dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kesehatan buat pekerjaannya. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau sendiri yang akan campur tangan Tuhan senantiasa akan memberkati. Tuhan biarlah kiranya Tuhan Pak Ibrani itu juga selalu boleh menjaga kekudusan Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan supaya kehidupannya boleh menjadi berkat, membawa dampak untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan di Semarang banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu juga pada malam hari untuk berdoa untuk Ibu Evi, berikan kekuatan buat Ibu Evi, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati anak-anaknya, memberkati usahanya, biar hubungan antara
Esi dan keluarganya Tuhan semakin harmonis Tuhan. Tuhan selalu menyertai Ibu Esi, tetap di dalam Tuhan, tetap terus melekat kepada Tuhan. Kami percaya karena kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Dan selalu memberkati Ibu Esi, kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalannya Tuhan, yang kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan Ibu Esi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat Ibu Esi kami. Saya Tuhan diberi menjadi berkat, terus senantiasa semakin hari semakin setia mengikut Engkau ya Tuhan, mengiring Engkau Bapak. Dan Engkau akan setia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini untuk Ibu Hana, Ibu Yohana. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan di masa usianya yang sudah lanjut ini Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang menjadi keinginan hatinya. Tuhan tolong campur tangan senantiasa. Semoga berkati seluruh keluarganya, anak-anaknya diberkati dan berkat kekuatan kesehatan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan campur tangan. Engkau akan selalu menolong kehidupan dari Ibu Yohana juga Ibu Hana ya Tuhan. Dalam nama Yesus selalu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Ogi juga Ibu Eva. Berikan kesehatan buat Ibu Eva kami, seluruh keluarganya, anaknya di dalam perlindungan Tuhan. Buat Pak Ogi, kepala rumah tangga, Engkau memberkati senantiasa. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa. Tuhan menyertai keluarga daripada Pak Ogi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk Pak Eno juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Buat keluarga Pak Eno kami selalu menyertai, memberkati, berikan kekuatan kesehatan buat Pak Eno dan keluarga Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan memberkati Pak Jokowi bahkan seluruh jajarannya, para menteri, para pejabat, semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Memberkati kehidupan mereka, berikanlah mereka hikmat daripada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh bekerja dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan supaya apa yang beliau kerjakan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, pulihkan ekonomi di Indonesia ini ya Tuhan, supaya kami dalam senantiasa Indonesia diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang kuat, yang makmur Tuhan, sehingga rakyat Indonesia tidak mengalami kelaparan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya berkat-berkat tercurah bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jadilah kami ujian pertobatan bagi bangsa kami, supaya bangsa kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Di dalam nama Yesus memberkati Kota Jakarta Tuhan, kota ini ya Tuhan, Kota Jakarta Tuhan, Gubernur berikanlah hikmat yang daripada Tuhan, supaya Pak Gubernur diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk melaksanakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupannya, supaya kami warga DKI boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami semua boleh merasakan kesejahteraan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, memberkati kekuatan kesehatan, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka, apa yang menjadi perjumlahannya Tuhan campur tangan, berikan kekuatan untuk mereka, sehingga mereka boleh bekerja untuk mempertahankan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami dari serangan musuh Tuhan, dari dalam maupun dari luar, di dalam nama Yesus kami dalam keadaan aman Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai bangsa kami ini Tuhan. Satukan hati Tuhan, kiranya Engkau campur tangan buat bangsa kami ini, kami kita bersatu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kelompok-kelompok yang selalu membuat keresahan untuk hancurkan kami katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak di dalam nama kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu melindungi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, puji nama Engkau. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk kerinduan buat untuk memiliki yayasan yang sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan. Engkau melihat kerinduan hamba-Mu ini ya Tuhan, bahwa kerinduan buat ini mempunyai yayasan. Kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Segala perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin jika kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau akan mewujudkan itu
menjadi satu kenyataannya Tuhan. Dalam nama Yesus akan terjadi, dan kerinduan untuk menuju tempat ibadah Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan tempat di mana kami Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Yang memberkati menyertai seluruh keluarga Wadah dan para pengurus Tuhan. Ya, kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau, memberikan waktu kami untuk kami mempunyai hubungan erat untuk bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin dunia semakin mencekam ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh memperkenalkan hati Tuhan. Semakin hari kami senang, semakin mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya. Karena Engkau salah satu-satunya Allah kami yang sudah memberikan kasih karunia kepada kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menolong kami, bahkan selalu memberkati kehidupan kami. Di saat kami lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Di saat kami, Tuhan Yesus mempunyai masalah persoalan, Tuhan Engkau memberikan kami jalan keluar. Di saat kami sakit, Tuhan Engkau datang memberikan kesembuhan bagi kami, Tuhan. Di saat kami mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dalam masalah persoalan, 1001 masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang kuasa, yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti sampai saat ini kami masih bisa sehat, masih kuat. Karena Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Patut kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Patut kami semua Tuhan, para pengurus One Accord itu, Tuhan, supaya ada urapan kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Setiap kami berdampak Tuhan untuk kemuliaan kebesaran namamu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran namamu Tuhan. Banyak orang mengenal Engkau lewat kehidupan kami di dalam nama Yesus. Jadi kehidupan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan lewat kehidupan kami Tuhan. Terpuji namamu, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah hadir, dan Tuhan melihat setiap doa permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, bahkan kami percaya Tuhan sudah menjawab setiap doa permohonan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kita kami mau beristirahat, Engkau tetap bersama dengan kami, jaga lindungi kami, jauhkan dari malapetaka, kesukaan musibah, jauhkan dari marah bahaya, apapun kami tolak, kami patahkan di dalam sama Tuhan itu. Dan kami semua di dalam perlindungan Tuhan. Terpuji namamu, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, dan kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kami. Hari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mbak Tiara sudah nggak ada ya? Baik, saya serahkan kepada Pak Richard untuk memberikan kita doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah dikuatkan oleh doa, pujian, penyembahan, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu, dan ibadah ini boleh berlangsung dengan hikmah, dengan penuh penyertaan-Mu, dan ibadah ini akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berakhir dengan kami, Tuhan Yesus ada terus setiap saat dengan kami. Oleh karena itu, marilah kita semua mau menjadi saksinya, kami mau menjadi penyampai berita sukacita kepada banyak orang. Kami mau menyampaikan berita kebenaran Kristus kepada banyak orang. Oleh karena itu, mari kita semua mau siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat kedatangan kita untuk terima berkat daripadanya. Kiranya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan lakukan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Rohnya yang kudus tinggal bersama-sama dengan kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Ibadah sudah selesai. Selamat Puji malam. nama Tuhan. Pensi Ibadah sudah malam. selesai. Terima kasih. Gembala. Terima kasih.